Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga saya ditemani oleh Bang Jainuddin dari Kayu Manis. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, gini Ji. Di daerah sini kan banyak ya makanan enak ya. Oh iya, memang daerah terkenal sini. Bakso, mie ayam, soto. Kadang-kadang pas kita makan tuh ada aja sih orang-orang yang makanannya kok asin, nah seperti itu ya. Ini persis nih. Kalau saya nih kadang bawa pulang ke rumah nih makanan. Bawa pulang? Iya, bawa pulang. Pulang kerja nih. Pasti itu dicela aja. teman dekat. Mau nanya ya siapa ya? Teman dekat. Ini kok nggak enak amat sih katanya gitu. Tapi saya lihat lama-lama habis nih makan. Kalau habis itu porsinya gimana porsinya? Porsi itu satu porsi. Kalau yang bilang nggak enak kan pasti satu suap, dua suap udah gitu kan di rasa-rasa. Ini nggak sampai habis. Dicela tapi habis. Kalau di orang Betawi bilang lak-lak-bok. Apa itu? Dicela, dilebok. ada. Seperti itu kadang bikin apa ya? Besok nggak usah dibawain, pengen iya gitu, aduh. Tapi tetap bawain. Tapi bawain gitu. Kalau seseorang yang suka mencela makanan tuh bagaimana Pak Ustadz secara syariat nih kita mau belajar Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang sebenarnya dalam agama kita mencela makanan itu dilarang. Langsung dilarang ya. Dilarang istilahnya, tidak boleh karena banyak hal yang terkait di makanan tersebut. Apa makanan itu kita makan atau kita beli atau kita racik atau semuanya begitulah, itu kan dari uang kita. Nah kalau dari uang kita, kalau memang itu uang itu halal, ya kita tetap bagaimana menggunakan uang kita itu tetap ada di jalan Allah Ta'ala. Kalau bukan uangnya gitu, kalau kayak tadi tuh saya pemberian dari orang gitu misalnya, saya bawa pulang dicela juga, itu gimana juga? Sama. Yang namanya pemberian itu kan tetap namanya itu bonus dari Allah Ta'ala, tetap dari Allah Ta'ala. Kan gitu. Haji dapat makanan, oke, bonus. Haji dapat gajian, oke, itu kan bonus sama. Kan gitu. Iya. Nah, sebenarnya itu sama, itu tetap pemberian dari Allah Ta'ala. Cuma kalau memang itu makanan yang kita beli, kemudian kita celah, makanan nggak enak, itu umpamanya kan gitu ya. Bener. Jangan seperti itu. Kadang suka gini, ini lagi lapar, uang pas-pasan, beli makanan yang biasa enak nggak enak. Ini udah lapar, nggak ada uang, beli makanan nggak enak lagi. Mencelanya banyak itu ya Pak Ustadz itu. Uangnya dicela juga, makanan. Ini faktanya seperti itu tuh. Lama-lama orangnya dicela tuh nanti yang Tapi biasanya kalau memang kondisi seperti Haji J tadi, biasanya dulu kalau dikasih makanan sama temen atau saudara dicela biasanya. Kebiasaan mencela. Ya, jadi suatu ketika dia membutuhkan betul makanan yang menurut dia enak, jadi nggak enak. Itu ujian tetap dari Allah Ta'ala agar kalau dia orang Islam itu agar berpikir muhasabah lah, sehingga itu akan menjadi kita itu untuk mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk makanan itu kan ada macam-macam nih. Kalau memang kita itu mau asal-asalan, umpamanya asal makan di sini, ya memang harus siap kurang cocoknya dengan lidah kita, dan itu nggak perlu dicela, nggak perlu dicela. Jadi kalau memang
kurang enak, ya dirasain kurang enak, gitu aja. Tapi gimana masakan tadi, enak nggak? Menurut saya kurang cocok bagi saya, itu cukup. Kurang cocok. Karena itu kan lidah. Iya. Setiap orang sama. Kurang cocok bagi saya. Tapi kan makanan ini nggak enak, bukan seperti itu. Nah, di sini mencela makanan tidak boleh. Saya juga punya cerita Pak Ustadz dulu di Tanah Suci nih ketika umroh. Ada salah satu jamaah itu dia nyeletuk gitu Pak Ustadz. Makanannya kok gini aja, padahal kan bayarnya mahal gitu. Akhirnya sampai selesai melaksanakan ibadah berhari-hari itu tidak bisa makan beliau itu Pak Ustadz. Nah, apakah itu langsung dihukum pada waktu itu, apa memang ada penyebab-penyebab sebelumnya itu seperti itu? Iya, itu insya Allah ya memang menjadikan penyebab sebelumnya insya Allah pasti ada. Kebiasaan. Sehingga pada waktu di situ dia pasti akan berucap. Iya, dia pasti akan berucap. Merasa maunya dia bayar, kan nggak seperti itu juga. Kan sebenarnya yang menyediakan makan itu siapa? Kan juga bukan travelnya, wong itu via hotel. Kan harus difahami hal seperti itu. Jadi kalau memang kita umroh ya fokuslah di umroh. Maksudnya ya ibadahnya, maksud saya itu ibadahnya. Kalau semua mau dikomentari nggak selesai. Kan nggak selesai. Sampai akhirnya beliau itu nggak bisa mencium nasi Pak Ustadz. Iya, dia bilang kayak nasi itu basi, nasi itu wah ini diinfus lah dia sama. Iya. Itu apakah ada beda misalnya nih Pak Ustadz? Ini di Tanah Suci dengan kita di sini nih misalnya di tempat kita mencela. Hukuman itu apakah nanti sama seperti itu? Suatu ketika kita nggak bisa makan gitu Pak Ustadz. Allahu a'lam ya, karena itu kan tergantung Allah juga. Jadi Allah itu akan mengukur pada saat dosanya di sini itu seberapa jumlahnya, persentasenya ya. Kemudian di sana dia muncul enggak seperti itu. Jadi kalau di sana itu muncul ya itulah ya dia cari dunia terus. Gimana itu maksudnya Pak? Dunia terus itu kan ya makan maunya enak. Iya. Tidur maunya nyaman. Kan gitu, jadi dia akan nyari dunia ya begitulah akhirnya dikasihlah dia kebalikan dari apa yang dia inginkan, yaitu tidak bisa ngapa-ngapain akhirnya lah kan. Benar. Nah itu dari Allah Ta'ala langsung. Apakah misalnya nih Pak Ustadz, kalau ada seseorang makan terus dia berucap wah ini makanannya enak sekali, apakah nanti dia akan mendapatkan makanan yang enak terus itu Pak Ustadz? Nah itu kan tergantung otaknya sebenarnya. Gitu. Alhamdulillah. Makanya gini, alhamdulillah ada makanan gratis datang kan Mas. Masa terus nanti ada makanan gratis datang. Nah, itu kan otak untung sebenarnya. Otak untung itu namanya. Bukan pengamalan ayat tuh yang kalau kamu bersyukur Allah akan melimpahkan tambahan lagi, bukan. Berlebihan itu enggak bisa, mencela juga enggak boleh gitu Pak. Enggak, karena pada saat kamu itu ngomong, wah makanan ini enak. Sebenarnya kalau mamanya sebenarnya kamu itu mau ngomong, tahu kalau makanan ini dikasih sama dia. Nah kamu bilang wah makanan ini enak, agar besok itu dibawain lagi. Berarti itu kan licikmu sebenarnya. Modus itu. Ada nggak boleh juga itu. Nah inilah yang harus difahami, bahwa kita harus belajar dari Rasulullah, kita harus belajar dari para nabi, pendahulu Rasulullah yang sebenarnya itu juga diajarkan oleh Allah Ta'ala, bisa melalui malaikat Jibril dan sebagainya. Dan ini kita juga harus tahu, mencela makanan dilarang, ya tidak boleh itu, karena itu berhubungan dengan rasa tidak syukurnya sebenarnya. Oh, mencela itu ya. Kadang gini Pak Ustadz, sudah mencela, terus ini kebetulan makanan yang dimasakin di rumah. Lah yang masak ikut marah-marah gitu. Itu gimana hukumnya? Sudah untung dimasakin, malah dicela. Itu gimana itu? Lah itulah yang namanya suami istri sekufu. Oh cocok itu gitu? Cocok. Suaminya ya hobinya nyela, istrinya hobinya nggak mau disalahin, ya cocok sudah. Dosanya cocok. Ya, dosanya cocok. Ketemunya di neraka. Kan cocok sudah. Naudzubillah. Sekufu. Kadang kan begitu ya itu. Nah, disinilah yang harus diketahui. Kalau memang laki-lakinya itu seperti imam, ya carilah cerita dari Rasulullah. Ya,
pada saat dikasih minum oleh Aisyah, benar. Yang dikasih bukan pemanis, tapi yang dikasih adalah garam. Tapi diminum sampai habis. Aduh. Nah, akhirnya ditanyain lah beliau, wahai Rasul, kenapa minumnya aku nggak dibagiin? Enggak, gitu ya. Tapi akhirnya tahu bahwa ini sampai minta maaf. Nah, itulah cara-cara imam yang baik. Bukan kurang asin, oh ini kurang asin. Lah, itu imam yang buruk dia begitu itu. Ini kasinan, kamu memang mau kawin lagi, no? Nah, istrinya digituin. Udah ini mencela, yang buatin ikut marah. Ya nggak bisa seperti itu. Yang ngomonglah yang baik. Dek, mah, neng, tolong ambilin garam dong, kan enak. Seperti itu. Atau kalau memang ini habisin aja, nanti ngomong, mah nanti sayur ini tolong tambahin air dikit ya, cukup. Kalau kebanyakan garam kan lebih enak. Emang kenapa ya? Enggak apa-apa. Kamu sore ini nggak makan, aku puasa ya. Normal. Iya, enggak loh, kan begitu. Benar, ya. Jadi kita harus berpikir yang baik, senantiasa baik dan senantiasa baik. Jadi nggak bisa mencela makanan, kan gitu. Banyak loh cara-cara yang dijadikan menjadi patokan kita sebagai seorang muslim dari Rasulullah. Itu sebenarnya banyak. Makanya jangan mencela makanan dalam bentuk apapun, karena itu tetap nikmat yang Allah titipkan melalui makanan. Kadang-kadang kalau nggak cocok itu hanya lidah kita. Kan gitu. Mamanya saya disuruh makanan Korea, bingung. Kan jangan Jepang penonton tuh mentah. Ustaz makan bingung saya. Iya. Nah, itu kan yang nggak bisa dicela, karena yang berpikir iya ya orang-orang itu begitu di sana, kan gitu aja. Kalau ditolak boleh Pak Ustaz? Menolak makanan itu boleh, misalnya ada makanan yang kayak tadi masakan luar, kan kadang kan mentah gitu Pak Ustaz. Disuguhkan terus kita menolak, itu boleh nggak itu Pak Ustaz? Titik mana kamu itu kok disuguhi makanan, tapi kamu titik mana kamu menolak? Ya misalnya pas rame-rame gitu kan, rame-rame di restoran misalnya, terus dikasih makanan apa tuh sasi itu kan mentah itu Pak Ustaz. Kan kamu ditanyain mau makan apa? Oh iya. Kalau menolak boleh nggak itu Pak Ustaz? Kan nggak perlu nolak, kamu minta aja nasi goreng. Oh iya. Misalnya kan dimasakin tuh banyak, terus ada masakan yang tidak dimakan, gitu. Ditanyain. Oh dimakan, udah dimasakin. Nah itu kadang-kadang kan juga bingung, itu menolak untuk tidak memakannya itu boleh nggak itu ya, sebenarnya Pak? Kalau saya seperti itu ringan. Yang ini saya mau makan, yang ini nanti malam atau besok. Tapi tetap dimakan Pak Ustaz? Insya Allah. Karena nanti besok kalau istriku tahu gitu akan tanya dia, kenapa untuk ini Mas? Kamu kebanyakan masak. Nah besok dia akan mengerti. Makan segitu. Nah itu kan belajar. Memberikan pelajaran. Nah, iya, nggak perlu kita banting piring dan sebagainya. Lah ngapain? Atau nih, gitu ya. Kan nggak bisa. Apa sih ini dilungkul gitu? Kan nggak boleh seperti itu. Jadi sebenarnya belajarlah kalau ada persoalan atau ada ujian itu mencari solusi yang baik. Bukan mau nyalain orang itu gampang sebenarnya. Ya, kamu nggak perlu ngomong. Saya nggak ngomong makanan itu jelek, tapi makan itu tak ludahin lah, sama aja. Menghina, itu menghina namanya. Nggak boleh seperti itu, gitu. Jadi harus mencari jalan keluar yang baik. Ustaz nih, ada tetangga nih. Ini sebenarnya bukan mencela makanan karena makanan itu enak atau tidak enak, bahkan dia belum merasakan gitu. Ini ada suatu acara, kemudian tetangga itu diberikan oleh yang punya acara. Nah, karena yang tetangga ini ngerti acara apa, dia tolaklah makanan itu. Nah, apakah demi apa itu maksudnya? Apakah bijaksana menolak seperti itu, Ustaz? Jadi sebenarnya kalau menolak jangan seperti itu, terima aja. Tetapi nanti kalau tahu acara tersebut itu memang tidak sesuai dengan syariat, boleh
ya Allah saya tidak mau membuang makanan, tapi takut daripada ini adalah sesuatu yang kau haramkan. Kan seperti itu. Jadi orang yang ngasih nggak tahu, ini dibuang, kasihlah makan hewan atau apa, terserah. Kan seperti itu. Kalau hewan mau boleh-boleh aja, tapi tidak membuang. Membuang itu beda loh ya. Benar-benar mencari kita itu, kasih. Itu insya Allah masih diperbolehkan. Tanpa diketahui, karena dengan diketahui itu namanya tetap apa namanya ya, menyinggung lah. Iya, begitulah kita harus seperti itu, sehingga menjaga perasaan lah. Ya, walaupun itu salah, itu aib, ya sudahlah, kan seperti itu. Jadi kita harus belajar lebih banyak cerita tentang hadis Nabi yang kita harus kerjakan, atau dari sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita kerjakan juga, kita pahami. Insya Allah dari situ kita akan, yaitu tadi diberikan hidayah demi hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga memahami makanan apa yang memang, kalau memang makanan itu ya jangan sampai bilang makanan ini tidak enak, jangan. Tapi kalau memang dicoba nggak ini, nggak cocok, nah, saya kayaknya tidak cocok dengan makanan ini, atau kayaknya saya kurang pas dengan rasa masakan ini, itu lebih bagus. Kan seperti itu. Jadi harus belajar memahami kalimat yang kita keluarkan melalui lisan itu tidak menyinggung yang bikin makanan. Kan seperti itu, sehingga itu akan dinilai baik oleh Allah Ta'ala, sehingga itu tetap akan menjadi amal soleh kita, karena kita belajar tetap di titik itu. Maka kita harus belajar, jangan kita itu menolak atau mencela makanan yang sebenarnya hanya cuma rasanya aja belum pas. Jadi belajar, karena tetap itu dianggap dosa oleh Allah Ta'ala. Yang penting makanan itu halal ya. Ya, yang penting makanan halal. Kalau memang nggak ada nasi, kemudian ada apa lagi? Ini nggak ada, semua makanan ini kayaknya saya nggak cocok, ini ya sudah, pakai nasi, pakai micin aja. Garam. Ya, micin atau garam. Kalau micin kan lebih gurih ya. Nah, itu untuk hanya menaklukkan rasa lapar aja. Kalau suka mencela nanti bisa berhubungan dengan penyakit apa Pak Ustadz? Ya paling tidak itu satu, nanti lambungnya itu dia merasa tidak pernah bisa kenyang, bisa gitu ya, seperti itu bisa. Kemudian ya macam-macam cara Allah aja. Iya. Kalau penyakit kan dari situ enggak ya, tapi dosanya itu kan menumpuk ya. Seperti itu. Jadi biasanya orang yang tidak pernah, jarang sekali bersyukur itu lambung dan ususnya itu sudah diincar oleh Allah Ta'ala. Tinggal nanti Allah itu mau kapan dimunculkan, itu haknya Allah aja. Jadi kita belajar semuanya, teman-teman beriman semuanya, ayolah kita makanan ya jangan kita celak. Umpamanya kurang cocok ya, hanya bilang sama temen ini kurang cocok, yang mana yang diambil aja. Kalau memang kok nggak dimakan nanti dosa, oke siap, ambil tas kresek, saya bawa pulang, saya kasih ke yang memang suka aja. Udah gitu aja cukup. Jadi tidak boleh seperti itu, karena namanya orang itu juga tidak boleh memaksakan kehendak makanan satu dengan yang lain, kan itu. Ayo kita belajar bahwa semua makanan itu insya Allah kalau memang halal, insya Allah thayyib, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala dan tidak boleh kita cela apapun. Nah disitulah kita harus belajar, tidak boleh kita mencela sesuatu yang memang harus kita harus hadapi. Makanan itu kan harus kita hadapi, tidak boleh dicela apapun bentuknya, termasuk sesuatu yang kurang cocok pada kita, nggak perlu, biasa aja. Apapun ya, selain makanan pun. Selain makanan, apapun tidak boleh dicela. Ya, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengaplikasikan nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu dalam video ini. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.